Selamat siang, selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Hari ini kita akan mempraktikkan materi tentang neraca mol. Neraca mol itu kita gunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Zat cair yang kita gunakan di sini adalah air. Nah, neraca mol ini rangkaian alatnya sudah ada dalam kotak ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum praktikum adalah mencatat suhu, tekanan, dan kelembapan sebelum dan sesudah percobaan. Sebelum kita memulai praktikumnya, kita rangkai dulu alatnya. Oke, sekarang alatnya sudah terangkai, bisa dilihat rangkaian alatnya. Pada rangkaian alat ini, di sini ada pinggan gelas B yang ditempatkan pada lengan sebelah kanan dari titik tumpuan B. Nah, lengan kanan A ini digunakan untuk menaruh beban-beban penunggang. Beban-bebannya itu nanti kita taruh pada setiap lekukan-lekukan yang ada. Di sini ada adalah jarak posisi tumpuan ke pinggan, berarti dari titik B ke pinggan, berarti ke titik D. Nah, sebelah sini itu adalah 10. Dari mana? Di sini dihitung 1 lekukan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 lekukan. Lalu diameter pinggan gelas. Diameter pinggan gelas kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Kita ukur menggunakan jangka sorong. Dilihat kembali video yang sebelumnya bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengingat kembali. Lalu tadi yang saya sampaikan jenis zat cair yang kita gunakan adalah air. Lalu kita tuangkan ke gelas ukur. Ini sehingga ketinggiannya cukup. Nah, perlu diingat, sebelum dan sesudah percobaan kita harus mengukur suhu dari air ini. Jadi kita sebelum percobaan ini kita ukur dulu suhu airnya menggunakan termometer digital. Angka yang terbaca kita lihat berapa, kemudian dicatat pada lembar data. Setelah itu pastikan pada skala pada skala C, di mana di sini terlihat ada jarum penunjuknya, itu dia pada posisi yang 0. Ini bisa diatur bagian sekrupnya sehingga bagiannya jadi setimbang. Sesudah kita atur skalanya sudah setimbang, maka kita akan celupkan gelas ukur yang sudah diisi air tadi ke pinggan gelas. Nah, ketika pinggan gelasnya ini dia belum tercelup sempurna atau belum tercelup sebagian, itu kita bisa tambah volumenya atau kita bisa turunkan ketinggian dari neracanya. Pastikan sampai dia tidak keluar airnya. Jadi yang kita lihat adalah sampai airnya tidak keluar dari gelas ukur. Dan pastikan juga untuk pinggan gelasnya dia dapat bergerak bebas di tengah-tengah gelas ukur. Ketika dua hal tadi sudah dilakukan, maka posisi yang semulanya setimbang akan menjadi tidak setimbang. Lihat di mana lengan A dia posisi lebih naik dan lengan sebelah kirinya dia turun dari skala yang awal. Nah, inilah saatnya kita menggunakan beban-beban penunggang. Di sini ada 3 beban yang kita gunakan. Beban besar, sedang, dan yang kecil. Ketiga beban ini akan kita letakkan pada setiap lekukan. Karena di sini tersedia 10 lekukan bebas, kita taruh ketiga-tiganya dengan posisi seperti ini sampai bagian skala S kembali setimbang. Bagaimana kita membuatnya? Kita mengatur dengan memindah-mindahkan posisi dari setiap beban sampai terjadi kesetimbangan. Bisa dilihat pada lengan sebelah A atau lengan kanan itu sudah setimbang. Bagaimana cara kita melihatnya? Pada skala dia sudah menunjuk posisi setimbangnya. Pada beban penunggang yang besar, dia berada pada posisi yang ke-9, kepungan yang ke-9. Menghitungnya bagaimana?
menghitungnya dari titik tumpuan. Jadi dari lengkungan yang pertama dekat titik tumpuan. Ini lengkungan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti beban yang kecil itu yang ketujuh, beban yang sedang ke-8, beban yang besar ke-9. Nah, posisi beban tadi dicatat di sini. Posisi yang besar tadi di 9, posisi yang sedang di 8, posisi yang kecil di 7. Setelah dicatat, jangan lupa untuk mengukur ketinggian pinggan gelas yang terendam atau yang tercelup oleh air. Kita ukur menggunakan mistar. Pengukurannya hati-hati. Setelah kita ukur berapa nilainya, lalu kita lakukan percobaan yang kedua. Di mana percobaan yang kedua tetap sama, prosedurnya seperti ini, tapi yang berbeda hanyalah mengatur posisi dari setiap setiap beban penunggang ini berada pada lengkungan yang berbeda. Terus jangan lupa kembali dicatat ketinggian dari pinggan gelas yang tercelup menggunakan mistar. Setelah sesudah melakukan percobaan pertama dan percobaan kedua, jangan lupa untuk mengukur kembali suhu setelah percobaan atau sesudah percobaan, suhu air. Percobaan ketika percobaan 1 dan 2 sudah selesai, jangan lupa untuk mencatat data ruangan sesudah percobaan. Kita melakukan percobaan yang sebelumnya, percobaan 1 dan percobaan 2, kita mengukur massa dari beban-beban penunggang tadi dengan menggunakan raca analitis. Ketika menggunakan raca analitis, berarti kita mengukur 3 beban yang besar, sedang, dan kecil. Ini menggunakan pinset, kita taruh ke raca analitis. Saya contohkan, ini ditaruh di salah satu lengannya, sebelah kanan atau sebelah kiri, bebas. Lalu beban dari si neraca analitisnya kita letakkan. Kita atur sampai posisinya setimbang. Nah, menaruhnya menggunakan pinset. Lakukan hal tersebut untuk semua beban penunggang. Oke, demikian praktikum kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.